Alur film kali ini tidak diutamakan tentang keseruan aksi. Sejenak kita akan renungi kaitannya dengan kondisi negeri. Sebuah film yang telah mengundang kontroversi. Filmnya berjudul Sarkar yang dibintangi Thalapathy Vijay atau Joseph Vijay. Sempat membuat pemerintah India sakit hati. Jadi ini tidak menyentil Tan Hibo Pertiwi. Cukup berat ya isi filmnya, tapi dijamin tidak akan kecewa. Sarkar dirilis pada 6 November 2018. Merupakan salah satu film yang berkelas. Para pemainnya berkualitas, pesan-pesan kritikan juga nampak jelas. Jika suka dengan konten ini, silakan subscribe dulu channel Keluarga Puisi. Sebelum kita mulai, mari kita kenalan dulu dengan para pemain dalam film ini, biar nanti alurnya bisa dinikmati. Bintang utamanya film ini Thalapathy Vijay, berperan sebagai Sundar Ramaswamy. Aktris wanitanya si cantik anggun ayu menawan mempesona berkarisma, Kriti Suresh sebagai Nila. Kemudian para Laksmi Sarath Kumar sebagai Komalapali dan lain-lain. Oke sahabat-sahabat, kita mulai saja biar cepat. Film ini berpusat pada sosok Sundar Ramaswamy yang tinggal di Amerika Serikat. Dia pengusaha sukses asal India dan menjadi konglomerat. Sundar bukan sembarang pengusaha. Dia Taipan yang ditakuti dunia. Banyak perusahaan yang tinggal nama setelah berurusan dengannya. Pada saat pemilihan umum di kampung halamannya, Sundar datang dan pesawat pribadi ke India. Maklum saja, dia orang kaya. Nama Sundar masih tercatat memiliki hak suara. Kedatangannya hanya untuk pemilihan saja. Tak ada tujuan bisnis seperti yang dikhawatirkan para pengusaha India. Tiba di tempat pemungutan suara, dia sempat bertemu Nila, seorang gadis yang sudah dikenal sejak lama. Nila selalu menemani Sundar hingga akhir film dengan setia. Saat ingin memilih calon kontestan, betapa kagetnya Sundar. Hak suaranya ternyata sudah digunakan oleh orang lain. Dia sangat kecewa. Jauh-jauh datang dari Amerika, ternyata sia-sia. Ucapan petugas yang mencoba menenangkannya membuat Sundar semakin murka. Saya datang sejauh 13.000 km hanya untuk memilih. Anda anggap kesalahan kecil? Kesalnya. Media yang sejak awal mengikuti Sundar karena pengusaha ternama memberitakan fenomena itu. Sundar tidak terima hak suaranya dicuri orang. Masalah tersebut dibawa ke pihak berwenang. Sundar menuntut agar perhitungan suara di wilayah pemilihannya ditunda sampai Sundar memberikan hak suara. Sekedar untuk mendapatkan kembali hak suaranya, Sundar menyewa pengacara ternama. Setelah banyak bicara, akhirnya tuntutan Sundar pun diterima. Film berlanjut ke seorang politisi korup, Malarpanan Rendu. Tanpa malu, dia mengakui membeli suara rakyat di hadapan Sundar. Rendu pun mengingatkan Sundar untuk tidak terlalu ikut campur. Hak suaranya bisa dengan mudah digunakan kembali oleh orang lain. Hanya satu suara juga tak penting dan tidak akan bisa mengubah apa-apa. Hasil perhitungan suara sementara dimenangkan partai AIMMK yang dipimpin Masilamani. Selaku penguasa,
Partai AIMMK menggunakan cara licik untuk memenangkan pemilu. Instrumen negara dan pengaruh dimanfaatkan. Masilamani akan menjadi Ketua Menteri Tamil Nadu untuk ketiga kalinya jika menang lagi. Kemenangan selama ini tidak lepas dari konsultan politik partai, anak kandung Masilama sendiri, Komalapalli, yang tinggal di luar negeri. Komalapalli yang mengetahui sosok Sundar mengingatkan pamannya Rendu jangan sampai main-main dengan Sundar. Sangat berbahaya dan bisa terbakar. Sementara itu, dikabulkannya tuntutan Sundar membentuk kesadaran publik. Rupanya bukan hanya Sundar yang kehilangan hak suara. Banyak pemilih lain juga mengalami hal sama. Namun selama ini mereka tak berbuat apa-apa karena merasa hak suara tak begitu istimewa. Masyarakat kemudian ramai-ramai menuntut keadilan. Jika hak suara Sundar dikembalikan, hak mereka juga seharusnya bisa didapatkan. Namun untuk mendapatkan keadilan butuh pengacara yang harus ikut memperjuangkan. Disinilah sekelompok mahasiswa hukum yang memiliki idealisme tinggi tampil. Mereka menjadi fasilitator untuk mendapatkan kembali hak suara rakyat. Sungguh benar kata Tan Malaka, kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda adalah idealisme. Sundar pun terlibat membackup para aktivis mahasiswa itu. Kini puluhan ribu kasus pencurian suara sudah diajukan. Para politisi ternama merasakan itu adalah ancaman. Upaya pembunuhan terhadap Sundar mulai dilakukan. Namun jauh dari keberhasilan. Sundar memang benar-benar bukan pengusaha sembarangan. Film berlanjut ke sosok pria yang telah memilih atas nama Sundar. Dialah Kaushik, si pemabuk yang dipelihara dan diupah penguasa. 6,000 plus 200 dicakan, Mas. Banyaknya suara rakyat yang dicuri membuat Mahkamah Agung bukan hanya menunda perhitungan suara di wilayah Sundar saja, tapi juga membatalkan hasil pemilu. Naasnya, keputusan pembatalan dilakukan tepat pada saat Masilamani akan dilantik sebagai Ketua Menteri Tamil Nadu. Tentu saja perih dan getir rasanya, patah hati tingkat dewa, mungkin seperti orang diputus cintanya secara sepihak dan mendadak. Pemilihan ulang dijadwalkan berlangsung dalam 15 hari ke depan. Komalapalli menyarankan ayahnya untuk membuat kerusuhan. Sundar juga harus dibunuh agar tak ada lagi sumber gangguan. Sundar sendiri tak ingin langsung meninggalkan negaranya, tak tega melihat tanah kelahirannya di mana kesengsaraan merajalela, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik semuanya dalam kondisi memprihatinkan. Banyak rakyat meninggal akibat penyakit. Pemerintah tak peduli. Masa jabatan selama 5 tahun, para politisi tidak melakukan apa-apa. Mereka akan berpura-pura mencintai rakyat lagi setelah pemilu tiba. Di tempat lain, kerusuhan benar-benar diciptakan akibat pembatalan hasil pemilu. Salah satu target kerusuhan sebenarnya mencari dan membunuh Sundar. Menyadari dirinya diincar, Sundar bukannya bersembunyi. Dia justru mendatangi kantor partai AIMMK. Di sana, Rendu begitu angkuh dan yakin partainya akan tetap memenangi pemilu. Keangkuhan Rendu memancing kesombongan Sundar keluar. Rendu, bagaimana Anda bisa begitu angkuh walaupun berada di tempat kedua? Saya bekerja di negara kelas pertama, di perusahaan nomor 1 dunia, duduk di kursi utama. Bukankah saya yang seharusnya lebih angkuh? Ujar Sundar. Pada malam itu,
Sundar berjanji akan menenggelamkan partai yang selama ini berkuasa. Dia siap tampil bertarung dalam pemilu. Rendu bersama anak buahnya sempat ingin membunuh Sundar, namun sia-sia, puluhan orang dibabat habis. Sundar menunjukkan kekuatan fisiknya yang begitu memukau. Untuk mengikuti pemilu, Sundar juga mengumumkan keputusan yang mencengangkan. Dia mengundurkan diri dari perusahaannya untuk menghindari opini negatif. Kampanye perdana Sundar dilakukan di basis loyalis Masilamani. Awalnya dia diolok, dianggap tidak memahami derita rakyat. Apalagi selama ini hidupnya bergelimang harta. Saat itulah Sundar menceritakan jati dirinya bahwa dia berlatar belakang keluarga miskin, keluarga nelayan kecil. Hidupnya susah, apalagi ayahnya meninggal dunia ketika akan pergi menggunakan hak suara. Kesuksesan yang diraih saat ini setelah melalui perjuangan yang begitu panjang, kerja keras yang tak mengenal lelah. Setelah mengetahui latar belakang Sundar, masyarakat mulai lebih memahami, lebih tenang dan mau mendengarkan Sundar. Masalah pun banyak diungkapkan oleh rakyat. Sundar menilai Masilamani sebagai incumbent yang harus menjawab setiap masalah itu. Apalagi Masilamani sudah 2 kali menjabat kepala menteri. Sundar pun langsung ke lokasi acara Masilamani bersama pendukungnya. Kepada Masilamani, Sundar berjanji akan mundur dari pencalonan jika masalah rakyat diselesaikan. Terdapat 32 masalah rakyat. Namun bukannya ditanggapi serius, Silamani justru menertawakan Sundar. Kecewa dan murka, Sundar berjanji bukan hanya dirinya akan bertarung melawan partai penguasa. Semua dapil harus ada orang jujur untuk menyelesaikan langsung masalah rakyat. Masilamani marah karena ditantang. Polisi diperintahkan untuk memukuli Sundar dan pendukungnya. Kejamnya polisi. Pria, wanita, anak kecil, orang tua dipukul juga. Sekali lagi ya, ini menyentil fenomena di India, bukan di Indonesia. Hahaha. Semangat rakyat untuk memiliki pemimpin budiman tak lekat oleh pukulan. Mereka tetap ingin melawan. Sebuah rusun pun dijadikan sebagai pusat pergerakan. Orang-orang jujur mulai dikumpulkan. Suatu hari, Sundar mendapatkan sebuah video di mana video itu berisi orang-orang yang berusaha mengungkap kejahatan Masilamani dibunuh secara misterius, termasuk meninggalnya seorang wartawan bernama Muthu Kumar. Sundar berencana untuk mengungkapkan rahasia itu ke publik agar kedok Masilamani terbongkar. Sementara itu, Putri Masilamani, Komalapalli pulang ke India. Situasi yang semakin mengkhawatirkan membuatnya meninggalkan Kanada dan datang langsung ke India. Komalapalli, sosok wanita keji. Melalui ayahnya, dia merusak reputasi Sundar. Menyebut keikutsertaan Sundar dalam pemilu hanya untuk mendapatkan uang. 2 korporasi besar berada di belakangnya. Bukti akan segera diungkap ke publik. Bukti yang dimaksud sebenarnya tidak ada. Untuk meyakinkan publik, dia merekayasa sebuah kecelakaan untuk dirinya sendiri. Kemudian sengaja membuat adegan kecelakaan tersebut terekam CCTV. Seseorang yang sudah diatur berpura-pura mengambil dokumen berisi bukti kebusukan Sundar. Komalapalli memang brilian. Simpati publik pun didapatkan. Niat Sundar kini mulai diragukan, namun masih ada yang membahayakan. Sundar memiliki video bukti-bukti pembunuhan. Sungguh tega tak terkira. Komalapalli memilih untuk membunuh ayahnya. Seorang ayah dijadikan tumbal untuk mendapatkan simpati rakyat jelata.
Kini situasi benar-benar berubah. Sundar terjepit, terhimpit. Hasil survei menunjukkan dukungan rakyat telah jauh berkurang. Sementara pemilihan sudah di depan mata, tidak mungkin juga dia akan mempublikasikan kejahatan orang yang sudah meninggal dunia. Pengorbanan besar Komalapalli memang tak sia-sia. Bukan hanya mendapatkan simpati publik saja, dia juga menjadi penerus ayahnya, baik di partai maupun sebagai calon ketua menteri. Hari pemilihan tiba, rakyat sudah banyak memberikan hak suara. Komalapalli begitu bahagia, dia yakin akan segera menjadi penguasa. Tiba-tiba sebuah akun Twitter atas nama Muthukumar mengungkapkan bahwa Sundar telah menyembunyikan uang gelap di berbagai lokasi. Sebenarnya Sundar sendiri yang membuat tweet tersebut untuk membuat publik penasaran tentang sosok Muthukumar. Muthukumar adalah wartawan yang telah dibunuh oleh Masilamani, ayah Komalapalli. Tweet selanjutnya membawa mata dunia menemukan Muthukumar yang sudah membusuk tak bernyawa. Apa Muthukumar? Ibu kandung Komalapalli juga sudah tidak tahan dengan kelakuan anaknya. Ibunya melihat sendiri ketika Komalapalli dengan sengaja membuat ayahnya overdosis hingga mati. Rahasia itu pun diungkap kepada Sundar agar publik tahu kejamnya Komalapalli. Memang tadi prediksi, ancaman baru bagi Komalapalli justru datang dari ibunya sendiri. Mengetahui hal itu, Komalapalli panik. Sungguh dia adalah politisi wanita gila. Komalapalli juga ingin membunuh ibu kandungnya. Rahasia harus ditutup rapat. Namun Sundar berhasil mengagalkan tindakan keji itu. Disiarkan live melalui Facebook, ibunya mengungkapkan fakta tentang kematian Masilamani yang dibunuh anak kandungnya sendiri. Ibunya tak ingin Komalapalli yang kejam bengis menjadi penguasa. Waktu pemilihan tinggal beberapa jam lagi. Sundar juga berbicara melalui Facebook agar seluruh rakyat keluar datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Selama ini, banyak rakyat menganggap tidak penting menyalurkan hak suara. Padahal, satu suara menentukan nasib 5 tahun hingga 20 tahun ke depan. Sudah cukup lama pemilu dikuasai orang-orang tercela. Rakyat yang menggunakan hak suaranya sebagian diupah disewa. Perjuangan Sundar tidak sia-sia. Masyarakat tergugah hatinya. Tua dan muda hingga orang cacat semangat datang ke tempat pemilihan suara. Jika pemilu sebelumnya banyak rakyat tidak memilih, kini tak ada lagi yang mau golput. Partisipasi pemilih cukup tinggi. Akhirnya Sundar memenangkan pemilu untuk 210 dapil Tamil Nadu. 210 MLA. Sundar yang seharusnya menjadi ketua menteri justru mundur. Dia lebih memilih berada di luar pemerintahan dan kembali ke Amerika. Jabatan ketua menteri diberikan kepada orang lain. Bagi Sundar, kemenangan yang diraih adalah kemenangan rakyat. Kemenangan itu berkat jasa anak-anak muda idealis yang mencintai tanah airnya, yang rela berkorban tenaga, waktu, pikiran, materi, bahkan menumpahkan darah. Itulah pemuda Tamil Nadu, bukan pemuda Indonesia. Lalu bagaimana dengan nasib Rendu dan Komalapalli? Keduanya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran dan kasus pembunuhan yang telah dilakukan selama ini. Film pun berakhir.